Selamat siang, permisah. Senang sekali saya Sahira kembali hadir menemani Anda dalam program Berita Siang. Kali ini kami hadirkan laporan khusus dari Kota Bekasi yang tengah menghadapi persoalan lingkungan serius. Permisah, sampah yang menumpuk di bantaran kali menjadi pemandangan yang kian mengkhawatirkan. Selain merusak keindahan kota, kondisi ini telah mencemari air, menimbulkan bau tidak sedap, dan berpotensi memicu banjir saat musim hujan. Lalu, bagaimana kondisi terkini di lapangan siang ini? Kita bergabung dengan rekan kami, Kalila, yang berada langsung di lokasi. Silakan Kalila. Baik, terima kasih Sahira. Pemirsa, saya sedang berada di salah satu kawasan Kota Bekasi, tepatnya tidak jauh dari kali. Jadi di sini bisa dilihat banyak sekali sampah yang dapat merusak lingkungan dan dapat meresahkan warga. Bersama saya di sini ada warga. Mari kita dengarkan. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Oke, sebelumnya Ibu namanya siapa? Nama saya Febri. Oke, saya mau bertanya-tanya sedikit tentang kali ini, Bu. Boleh? Boleh, Mbak. Oke. Jadi, apa Bu yang Ibu rasakan sebagai dampaknya adanya sampah di kali ini, Bu? Banyak sekali, Mbak, dampaknya itu. Yang pertama itu bau yang tidak menyengat dari sampah, ya kan, air menjadi kotor, penuh lalat, dan kadang kalau hujan itu seringkali air meluap karena tersumbatnya aliran kali, gitu, Mbak. Oke. Lalu siapa saja sih Bu yang biasanya buang sampah di kali ini, Bu? Biasanya itu warga setempat juga ya, Mbak, dan sama pedagang. Biasanya pedagang-pedagang yang berjualan di dekat tepi kali, gitu, Mbak. Oke, jadi ini kan kalinya sangat panjang ya Bu, Iya, betul. sangat luas. Jadi biasanya tuh warga itu biasanya tuh di mana sih Bu buang sampahnya? Itu biasanya itu dia di tepi kali dan biasanya juga di bawah jembatan kecil, itu, Mbak. Paling itu sih yang biasa dilakukan. Oke, baik. Kapan biasanya warga membuang sampah? Biasanya tuh kan ada pagi ya Bu, setelah masak, terus sore setelah beraktivitas gitu. Biasanya sih pagi dan malam yang tidak kelihatan orang, gitu, Mbak. Karena kan itu orang sudah pada di dalam ya, gitu. Jadi seperti itu sih, Mbak. Mengapa menurut Ibu warga tuh masih saja membuang sampah di kali ini? Padahal mereka sudah tahu bahwa kalau misalnya membuang sampah di sini tuh dapat mencemari lingkungan, Bu. Pada intinya itu utamanya itu malas, Mbak, gitu ya, karena mereka itu padahal sudah disediakan tempat sampah yang sudah disediakan ya, cuman karena dia malas jadi dia membuang sampahnya yang deket kali saja, gitu. Paling itu aja sih intinya. Jadi lalu yang terakhir Bu, bagaimana harapan Ibu agar pembuangan sampah ini di kali bisa henti gitu Bu, bisa selesai? Pada intinya itu pemerintah itu tegas saja kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang pertama di kali. Terus yang kedua itu dibuatkanlah tempat sampah yang jaraknya tidak jauh dari rumah warga, gitu. Jadi biar warga itu tidak malas lagi untuk membuang sampah pada tempatnya, jadi tidak ke kali lagi, gitu. Itu aja sih, Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Baik pemirsa, jadi itu adalah kondisi di salah satu kali Kota Bekasi. Pembuangan sampah di kali masih sering terjadi dan banyak. Saya Kalila, kembali ke studio. Terima kasih Kalila. Permisah untuk membahas lebih dalam mengenai dampak dan solusi dari pembuangan sampah di kali. Saat ini kita sudah tersambung melalui panggilan video dengan seorang ahli pengelolaan sampah, yaitu Bapak Hari. Selamat siang Pak Hari, bisa mendengar suara saya? Selamat siang Mbak Saira. Cukup jelas suaranya Mbak. Baik Pak Hari, bagaimana pandangan Bapak terkait maraknya pembuangan sampah sembarangan di kali, khususnya di Bekasi? Wah, ini suatu masalah besar ya Mbak untuk daerah sekitarnya, karena sampah ini cukup mengganggu bagi kita semua. Bukan hanya masalah keindahan, tetapi masalah lingkungan juga. Sampah ini selain dapat mengotori lingkungan, membuat banjir,
juga dalam waktu yang jangka panjang dapat menyebabkan pencemaran, khususnya pencemaran terhadap air tanah. Nah, kalau kita minum pun nanti bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Lalu, langkah kecil apa yang bisa dilakukan masyarakat agar masalah ini bisa berkurang? Ya betul, langkah sekecil apapun yang dapat masyarakat lakukan akan membantu pemerintah dalam menangani sampah ini. Langkah yang paling sederhana dan paling kecil yang dapat dilakukan oleh semua orang adalah yang pertama itu melakukan pemilahan terhadap sampahnya. Jadi kita bisa tahu sampah apa yang bisa didaur ulang, sampah apa yang bisa menjadi kompos, sampah apa yang akhirnya bisa dikelola lebih lanjut lagi, sehingga nanti pemerintah akan mudah dalam menangani sampahnya. Terima kasih Pak Hari atas penjelasan Anda. Permisa, membuang sampah sembarangan mungkin dianggap mudah, tetapi dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan demi kenyamanan dan masa depan generasi mendatang. Demikian berita siang ini. Saya Sahira pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat siang dan tetap jaga kebersihan lingkungan Anda.